Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan event Health Hackathon tahun ini yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, kami tim Diarin Jogja ikut berpartisipasi melalui sistem inovasi. Adapun anggota tim Diarin itu sendiri antara lain saya sendiri Dewi Murdianti Prihatin Putri, mahasiswa Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Kemudian ada Dr. Kristanti Effendi SKPMKes, dosen pembimbing dari FKKMK UGM. Ada Dr. Yoyo Suhoyo, M.Med. ED PhD, dosen pembimbing dari FKKMK UGM, dan Aryani Arista Putri Pertiwi Eskepnes MAN.DNP, dosen pembimbing dari FKKMK UGM. Adapun ide yang kami angkat adalah diabetes terintegrasi Indonesia berbasis aplikasi Android atau Diarin App. Merupakan satu kegiatan manajemen perawatan diri pasien diabetes berbasis aplikasi Android yang terintegrasi dengan keluarga dan petugas kesehatan, yang kami namai aplikasi Diarin atau Diarin App. Melalui aplikasi Diarin, pasien diabetes peserta Prolanis dapat melaksanakan manajemen perawatan diri dan dapat termonitor serta terhubung langsung dengan keluarga dan petugas kesehatan di lingkup puskesmas secara terintegrasi. Melalui aplikasi Diarin ini, pasien diabetes dapat melakukan entry data kegiatan manajemen perawatan diri sehari-hari mengacu pada pilar penata laksanaan diabetes dan berkomunikasi serta berkonsultasi langsung dengan keluarga dan petugas kesehatan. Melalui aplikasi Diarin ini juga, keluarga dapat memonitor dan mengingatkan pasien kapanpun dan di mana saja. Selain itu, petugas kesehatan baik itu dokter, perawat, ahli gizi, dan psikolog dapat memonitor juga, dapat melakukan edukasi dan menggunakan data pasien sebagai dasar dalam pemeriksaan dan pengobatan pasien diabetes di puskesmas. Melalui aplikasi Diarin ini pula, kegiatan manajemen perawatan diri pasien diabetes dapat dilaksanakan dan dimonitor langsung oleh keluarga dan petugas kesehatan kapanpun dan di mana saja. Adapun latar belakang permasalahan yang kami angkat untuk judul atau ide diabetes terintegrasi Indonesia antara lain adanya kesadaran dan komitmen pasien diabetes yang masih rendah. Kita tahu bahwa penanganan pasien diabetes menuntut perubahan gaya hidup pasien dalam waktu yang panjang atau lama, bahkan seumur hidup. Dan hal inilah yang akhirnya menjadikan pasien jatuh pada kondisi ketidakpatuhan dalam melakukan manajemen diri. Selain itu, kurangnya kesadaran diri pasien dalam melaksanakan manajemen diri juga masih terjadi sampai dengan saat ini juga. Sehingga pasien diabetes yang datang ke puskesmas saat kontrol atau periksa rutin itu kebanyakan dalam kondisi yang gula darah yang tinggi, bahkan sampai dengan terjadinya komplikasi. Permasalahan yang lain yaitu penanganan pasien diabetes di puskesmas masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya monitoring dan dukungan keluarga dalam melakukan perawatan diri. Monitoring kesehatan pasien oleh petugas kesehatan hanya dilakukan saat pasien datang ke puskesmas ataupun melalui kader posbindu. Kemudian keterbatasan waktu kontak atau pertemuan antara dokter dengan pasien atau perawat dengan pasien yang terbatas sehingga membatasi edukasi dan konsultasi pasien. Selain itu, buku pemantauan kesehatan yang diberikan kepada puskesmas dirasa masih kurang efektif karena pasien masih sering lupa membawa saat mereka kontrol ke puskesmas. Permasalahan yang lain yaitu beban kerja petugas kesehatan di puskesmas. Dalam pelaporannya, petugas kesehatan harus melakukan entry data pasien berkali-kali ke dalam beberapa aplikasi yang diterapkan di puskesmas. Sehingga data pasien yang dilaporkan kurang lengkap dan tidak memenuhi target. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan yaitu dibutuhkanlah suatu panduan atau media untuk memandu pasien diabetes melakukan manajemen diri diabetes, perlunya monitoring dan reminding dari keluarga kepada pasien, kemudian perlunya monitoring dan feedback langsung dari petugas kesehatan kepada pasien, perlunya media untuk monitoring langsung kesehatan pasien kapanpun dan di mana saja, kemudian perlunya sistem informasi terpadu terintegrasi dalam satu aplikasi yang bisa dilakukan oleh petugas kesehatan. Hal ini aplikasi Diarin mencoba untuk memberikan solusi. Jadi melalui aplikasi Diarin, satu aplikasi Diarin ini diharapkan pasien diabetes dapat melaksanakan manajemen diri sesuai dengan pilar penata laksanaan diabetes. Kemudian keluarga dapat memonitor dan menjadi reminder bagi pasien kapanpun dan di mana saja. Petugas kesehatan, dokter, perawat, ahli gizi, dan psikolog dapat memonitor dan memberikan feedback langsung kepada pasien kapanpun dan di mana saja.
dan diharapkan Diarin ini nanti bisa terhubung langsung dengan aplikasi-aplikasi yang diterapkan di puskesmas, baik itu Piker, Mobile, JKN ataupun Simpus, sehingga data-data yang tersimpan bisa dapat langsung diakses oleh BPJS dan Dinas Kesehatan, sehingga petugas kesehatan cukup sekali entry data lengkap dan capaiannya bisa memenuhi target. Dan yang terpenting adalah outcome-nya gula darah pasien terkendali, tidak terjadi komplikasi, dan menghemat biaya atau efisiensi cost. Untuk alur proses pengembangan aplikasinya, aplikasi ini diawali dengan dilakukannya need assessment melalui FGD pasien keluarga perawat. Kemudian kami juga melakukan wawancara kepada dokter dan staf BPJS Kesehatan. Kemudian dari hasil need assessment kami rancang suatu aplikasi atau prototipe aplikasi, dan kemudian kami sudah uji cobakan kepada ahli dan user. Kemudian kami lakukan perbaikan-perbaikan sampai jadilah aplikasi Diarin, walaupun masih belum sempurna sampai dengan saat ini. Dan kami sudah terapkan kepada beberapa pasien di puskesmas. Kemudian harapannya atau pengembangannya ke depan adalah aplikasi Diarin ini bisa terhubung langsung dengan aplikasi-aplikasi yang diterapkan di puskesmas seperti Piker, Mobile JKN maupun Simpus yang sudah diterapkan di puskesmas, sehingga harapannya petugas kesehatan cukup sekali entry data dalam satu aplikasi itu, maka data-data pasien sudah tersimpan dengan lengkap dan rapi dan dapat diakses oleh BPJS maupun Dinas Kesehatan. Dan data-data yang diharapkan sudah bisa langsung ditarik dari satu aplikasi itu, sehingga petugas kesehatan tidak lagi mengentry data ke aplikasi-aplikasi yang diterapkan di puskesmas lainnya. Kemudian kebutuhan pengembangan sistem oleh BPJS yang dibutuhkan adalah link atau terhubung atau terkoneksi jadi satu dalam satu aplikasi, sehingga aplikasi itu bisa digunakan dari mulai pelayanan pasien, dari mulai monitoring kesehatan pasien sampai dengan manajemen data, penyimpanan data, sehingga data yang sudah ada itu bisa diakses langsung oleh BPJS maupun oleh Dinas Kesehatan. Jadi data yang sudah tersimpan itu bisa diekspor sesuai dengan klasifikasi data yang dibutuhkan. Jadi petugas kesehatan tidak perlu lagi mengisi entry data pasien berkali-kali pada aplikasi yang lain selain dari aplikasi yang dilaksanakan ini. Kemudian untuk kebutuhan interoperabilitasnya dengan sistem di luar BPJS, yaitu misalnya dengan Simpus, jadi ngelink jadi satu melalui Simpus dan aplikasi yang ditawarkan ini, yaitu aplikasi Diarin, ngelink dengan Mobile JKN, dengan Piker, dengan Simpus, dan harapannya itu tadi bahwa data yang sudah tersimpan ini bisa langsung diakses oleh BPJS Kesehatan maupun oleh Dinas Kesehatan. Dan apabila BPJS ataupun Dinas Kesehatan ini membutuhkan data atau ekspor data sesuai dengan kebutuhan, bisa langsung ditarik dari rekam medik elektronik yang dimiliki oleh puskesmas ini. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan, dengan harapannya aplikasi Diarin atau Diabetes Terintegrasi Indonesia dapat menjadi media untuk memandu dan membantu pasien diabetes mellitus tipe 2 melaksanakan manajemen diri sehingga dapat menjaga kestabilan gula darah dalam pengawasan dan dukungan keluarga dan petugas kesehatan sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi dan menghemat biaya pengobatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.